kita koordinasikan dengan sekolah madrasah aliyah swasta juga, dan mereka sudah bisa menampung di salah satu sekolah swasta juga. Mudah-mudahan dia tidak jadi putus sekolah. Ya, kemarin kita mendengar informasi ya, ada beberapa media mengeluarkan berita terkait dengan 2 orang siswa di madrasah aliyah swasta, tepatnya di Al Furqon, yang dikeluarkan karena tidak membayar uang sekolah. Memang kami bergerak cepat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, yang sebenarnya kewenangan kami adalah bidang SD dan SMP dan PAUD. Namun karena ini di Kota Padang, kita tidak ingin masyarakat Kota Padang, khususnya siswa SMA yang putus sekolah karena kurang biaya. Ternyata setelah kami cek oleh tim, kami turunkan tim untuk ke sana hari Jumat tanggal 8 Mei, ternyata memang betul persoalan. Sebenarnya miskomunikasi juga antara pengurus panti dan juga sekolah. Alhamdulillah, kita Dinas Pendidikan melalui Pak Sekretaris dan salah orang kabit langsung, dan juga ada bertemu juga dengan, kebetulan ada hadir juga Ombudsman karena mempertanyakan juga. Dari pertemuan itu ternyata memang betul mereka tidak bisa bersekolah dan juga kemampuan dari panti juga. Jadi kita berikan bantuan. Mudah-mudahan anaknya tidak jadi putus sekolah. Dan mereka sebenarnya berasal dari luar Kota Padang ya, dari Mentawai satu kalau tidak salah, dari Pasaman. Tapi karena ini kita rasa kepedulian kita sesama pendidik, tentu kita turun tangan langsung. Kenapa anak yatim yang seharusnya menikmati pendidikan sesuai dengan usianya tidak bisa bersekolah? Secara ini sudah kita tindak lanjuti, tidak ada persoalan. Walaupun madrasah ini, aliyah ini di bawah Kementerian Agama juga kewenangannya, karena kita hanya pendidikan umum. Kalau provinsi SMA dan SMK. Kalau kita mulai dari PAUD, SD termasuk juga SMP. Madrasah aliyah, madrasah sanawiyah, madrasah ibtidaiyah itu di bawah kewenangan provinsi. Kita selalu berkoordinasi agar anak kita itu tetap bisa sekolah, tidak ada untuk mengurangi angka tidak sekolah di Kota Padang. Ya, kemarin dalam bentuk uang lah, bantuan untuk biaya pelunasan uang sekolahnya. Dan tadi kita lihat juga berita, ada beberapa lembaga juga memberikan bantuan berempati kepada anak-anak kita yang tidak sekolah karena mereka sudah anak yatim piatu. Kita koordinasikan dengan sekolah madrasah aliyah swasta juga, dan mereka sudah bisa menampung di salah satu sekolah swasta juga. Mudah-mudahan dia tidak jadi putus sekolah. Jadi kita hari ini juga tadi kita menerima salah satu warga kita berKTP Padang, anaknya sudah berumur 13 tahun, belum pernah sekolah, jadi kita masukkan di PKBM. Ada juga kakaknya yang hanya paling tinggi tamat kelas 5 SD, artinya putus sekolah. Hari ini kita masukkan juga PKBM. Seluruh biayanya nanti kita bantu, karena PKBM kita juga gratis. Kita ingin mengurangi angka tidak sekolah. Tujuannya adalah mengurangi angka kriminalitas, bagaimana merubah nasib ekonomi orang tuanya kalau hanya sekedar tamat SD atau SMP. Sudah verifikasi seluruh anak tidak sekolah kita, kurang lebih 6 ribuan lebih sekarang, dan sudah kita data di verifikasi validasi di kelurahan. Mudah-mudahan besok bisa kita intervensi, dan target kita tahun ini kita masukkan kurang lebih 1000 ke PKBM nantinya. Jadi mereka tercatat di PKBM, jadi usia sekolah dengan anak tidak sekolah itu bisa berkurang di Kota Padang, karena penduduk kita juga cukup banyak, kurang lebih 1 juta jiwa di Kota Padang. Kita sudah dengan lurah. Lurah itu ada operator kita, bersosialisasi dengan lurah. Karena keterbatasan ekonomi, karena keterbatasan yang lain-lain, orang tuanya biasanya kan kayak gitu. Jadi kita jemput bola, kalau anaknya tidak sekolah, pada usia sekolah, kita masukkan ke sekolah. Kalau usia sekolah ya, contoh umur 6-7, 8 tahun, kita masukkan ke SD. Tapi kalau di atas usia 15 tahun, itu kita masukkan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM atau di Sanggar Kegiatan Belajar kita di SKB.